kegiatan yaitu Kirap Pataka Jer Basuki Mowobeyo dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 tahun 2023 ini. Pedagang Brambang Wah, di iya. Sukomoro. Karena ini Brambang sebagai salah satu ikonnya Nganjuk juga ya, Pak? Oke. Mungkin, Pak, ada nggak sih filosofi dari masing-masing pataka ini? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nadi Media. Kembali lagi bersama dengan saya, Lulu Rohanida, di sesi podcast Nadi Media. Yang kali ini podcastnya cukup istimewa karena berada di pendopo Kabupaten Nganjuk, yang tentunya dihadiri narasumber yang cukup spesial, yakni ada Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Suharono Sos MM. Oke, apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Sujito SHMSI selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, keduanya cukup luar biasa, siap menemani kita di podcast Nadi Media yang cukup istimewa kali ini. Baik Bapak sekalian, tentunya kita podcast hari ini berbincang tentang banyak hal ya, terutama tentang Kirap Pataka Kabupaten Nganjuk nih. Oke, mungkin untuk yang sesi pertama ini nanti akan lebih fokus kepada Pak Kasatpol PP-nya nih, ya kepada Bapak Suharono. Oke, pertanyaan saya nih Pak, yang pertama terkait Kirap Pataka ini seperti apa sih Pak? Baik. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu Kirap Pataka Jer Basuki Mowobeyo dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 tahun 2023 ini. Kegiatan tersebut adalah Pataka-pataka ini salah satunya adalah Jer Basuki Mowobeyo, Pataka Pol PP Prajawibawa, lalu Pataka pemadam kebakaran, demikian juga Pataka Linmas, sekaligus ada beberapa bendera dan gempur rokok ilegal. Ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk seluruh hari jadi Provinsi Jawa Timur. Ini diarak ke seluruh Jawa Timur, mulai dari beberapa hari yang lalu di Gerhadi dilepas oleh Ibu Gubernur, nanti sampai tanggal 14 Oktober. Sampai 14 Oktober. Itu nanti sebelum hari jadi Provinsi Jawa Timur sudah nyampe lagi ke Surabaya provinsi. Jadi itu. Jadi seluruhnya diputar satu Jawa Timur ini, lalu diinapkan, demikian juga terus dilakukan perjalanan. Seperti itu, Mbak. Sebelum datang ke Nganjuk nih, kemana ini Pataka diarak, Pak? Ini tadi jam kira-kira pukul 10 berada di Kota Kediri. Kota Kediri. Kota Kediri. Lalu dilanjutkan ke Kabupaten Kediri. Kurang lebih pukul 2 siang diantarlah ke Nganjuk. Sampai di sini maghrib. Lalu kita upacarakan jam 19 sampai jam 21 tadi dengan beberapa hiburan masyarakat, selesailah. Akhirnya sampai di kegiatan yang terakhir malam ini yaitu podcast ini. Oke, siap. Baik, sampai kapan ini Pataka ini menetap di Kabupaten Nganjuk? Tadi datang maghrib, lalu besok pagi jam 8 kita antar ke Kabupaten Jombang dengan rute nanti di depan pendopo ini kita upacarakan jam 8, kita arahkan ke Jalan Kartini, lalu Jalan Veteran, lalu Jalan Yosudarso,
kemudian langsung jalan masuk ke jalan nasional, langsung ke Kabupaten Jombang melalui jalan nasional, disambut oleh anak-anak pendidikan dan pedagang Brambang Wah, di iya. Sukomoro. Karena ini Brambang sebagai salah Iya, satu ikonnya Nganjuk juga ya, Pak? oke. Oke. Lanjut lagi ke Baron. Disambut nanti di Pasar Baron oleh pedagang pasar dan anak-anak pendidikan kita. Kemudian lanjut ke Taman Kertosono. Nanti di sana disambut masyarakat, berfotoria. Kemudian lanjut kami ke Kabupaten Jombang. Nanti disambut di gate tol di Masjid Muldoko, lanjut ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Di situ dilaksanakan upacara serah terimanya. Demikian. Oke. Berarti pagi banget ya, Pak? Iya, rencana jam 8, mudah-mudahan Iya. nyampe di Jombang dengan kecepatan yang cukup, karena itu membawa pataka-pataka seperti ini tidak bisa kenceng. Akhirnya nyampe lah mungkin setengah 10, kemudian jam 10 diupacarakan. Oke, menarik sekali. Ya. Lalu apa sih urgensi Kirapataka itu sehingga harus dilaksanakan? Justru ini sangat urgent menurut pemerintahan dan masyarakat, karena menggambarkan bahwa Pataka lambang Jawa Timur itu diputar satu Jawa Timur dengan ditandai dengan di arah-arahan itu menunjukkan kejuangan kita, kejuangan para pendiri Jawa Timur, demikian juga masyarakat Jawa Timur yang dulu adanya Jawa Timur itu ditunjukkanlah dengan segala kesulitan, segala mara bahaya di jalan, itu menunjukkan kejuangan. Makanya urgensinya itu supaya masyarakat ikut handarbani, ikut memiliki, ikut demikian juga membangun Jawa Timur dengan segala dinamikanya masyarakat. Makanya itu diputar itu dalam rangka itu menunjukkan kejuangan dengan segala kesusahannya itu Siap. Bapak urgensinya. Supaya masyarakat ikut andil juga ya. Gitu, makanya dalam itu sebetulnya dengan kejuangan itu yang akan ditunjukkan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat, gitu Mbak. Oke, baik. Untuk bentuk kegiatannya dari Kirapataka ini, khususnya di Kabupaten Nganjuk, Ya. apa saja yang dilakukan, Pak? Perlu diketahui Ya. bahwa Kirapataka ini memang dinilai oleh Satpol Provinsi, dan kebetulan tahun lalu kita juara umum. Alhamdulillah. Lalu kita ikuti itu yang tahun kemarin. Satu, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat. Kegiatannya adalah kita mengiringi, mangayu bagyo Kirapataka itu dengan disambut oleh masyarakat di sepanjang jalan rute. Demikian juga dari pelajar-pelajar, pramuka, pemerintah daerah sendiri, ada Forkopimda tadi, ada kepala OPD, ada kami Satuan Polisi Pamong Praja yang memang diserahi tugas tersebut. Demikian juga tidak lupa ada kesenian tradisional, dan itu ada nilainya. Makanya ini kegiatannya sedemikian rupa supaya kita menyongsong daripada lambang daerah Jawa Timur ini dengan segala kegiatannya. Besok demikian juga kita akan antar ke Kabupaten Jombang dengan iringan hampir sama seperti tadi, pelajar, pedagang, sampai semuanya masyarakat ikut menyambut. Itu kegiatannya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa acaranya ini salah satunya didukung oleh adanya pertunjukan seni tradisional. Iya. Mungkin bisa disebutkan Pak, seni tradisionalnya apa saja yang ditampilkan di Kirapataka kali ya. ini? Memang karena ini malam ya, Iya. pada tahun ini malam. Kalau kemarin siang. Oke. Ini malam, makanya kami adakan ada jaranan ini untuk mewujudkan atau kesenian tradisional kita juga bisa tampil. Demikian juga beberapa besok itu juga ada tarian-tarian tadi di sini. Nah, itu kesenian tradisional supaya ya tadi memang ada sisi-sisi yang kita perlihatkan. Karena ada
ada nilainya nanti pada kejuaraan tersebut. Itu. Siap. Jadi yang dipilih ini salah satunya adalah seni jaranan ya, Ya. Pak? Apa sih alasannya yang mendominasi kenapa harus jaranan? Kenapa nggak seni yang lain? Gitu? Justru jaranan itu, Nganjuk itu terkenal itu, meskipun juga itu Kediri memang Banyak ya di luar kota. memang unggul ya di sana. Siap. Ada festivalnya. Tapi Nganjuk juga seperti itu, Mbak. Jadi kesenian jaranan itu banyak sekali di desa-desa itu. Hampir kebanyakan ada grup-grup itu. Makanya kita timbulkan jaranan itu. Satu. Demikian juga potensi masyarakat masyarakat Nganjuk ini senang jaranan. Jangan lupa itu. Lihat aja tadi. Siap. Banyak sekali yang melihat, dan itu mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Oke, seluruh kalangan nih Iya, suka ya. makanya saya pilih jaranan. Demikian juga tari, ya memang kita ini Mataraman ya, jadi tari itu tidak lepas daripada Nganjuk. Oh, siap, luar biasa sekali. Jadi memang jaranan sekaligus untuk menunjukkan bahwa Nganjuk itu juga berpotensi dalam seni tradisional jaranan tersebut. Oke, baik Bapak, untuk elemen masyarakat yang diikut sertakan dalam kirap ini, apakah hanya dari tadi disebutkan ada pedagang berambang, kemudian pedagang-pedagang di Baron, dan anak-anak pendidikan gitu ya? Ya. Nah, apakah ada elemen lain selain itu? Mungkin komunitas gitu? Ya, karena tahun ini malam, makanya kami ambil beberapa sisi. Tapi tadi masyarakat di Jalan Ayani, Ya. sepanjang Ayani. jadi Ayani tadi itu sepanjang kita jalan itu para PKL itu berdiri, sekaligus para yang pembeli. Oke. Itu pembeli, dada-dada, melambaikan tangan. Salah satunya itu. Jadi para PKL Jalan Ayani demikian juga di sekitar alun-alun tadi itu tambahannya tadi. Elemen yang lain, beberapa OPD yang memang seperti satuan-satuan itu juga. Demikian juga jangan lupa tadi TNI Polri. Meskipun mereka dalam bidang lain, instansi lain ya, tapi mereka juga menyambut itu. Baik, jadi seluruh elemen masyarakat yang mungkin kita tidak bisa menyebutkan ya Pak. Banyak sekali yang menyambut dengan bahagia adanya kirap Pataka ini. Baik, terus kemudian berapa lama Satpol PP menyiapkan acara yang semeriah ini? Iya. Itu diawali di rapat di provinsi, jadi hampir 3 minggu yang lalu. Lalu kami menyiapkan kegiatan ini ya hampir 2 minggu lah. Karena elemen-elemen itu terpencar. Jadi kami harus menyampaikan itu dengan mengundang mereka, lalu kita sampaikan. Ternyata antusiasnya seperti ini. Ini kalau siang, nggak tahu. Seperti tahun lalu juga, kira-kira ya seperti tahun lalu. Kalau siang, karena berhubung malam, jadi ya seperti ini yang kita bisa sambut. Ya. Ini pun juga cukup meriah ya Pak. Iya. Jadi waktunya tidak cukup lama ya untuk mempersiapkan acara ini. Jadi ini sudah kegiatan tahunan. Makanya terus kami diundang, lalu kami laksanakan, kami siapkan hampir 2 minggu ini. Karena satu memang butuh peran serta masyarakat, demikian juga ada upacara-upacaranya. Itu yang membuat lama. Kami latihan aja sampai 3 hari itu. Bukan apa-apa, karena menyamakan antara 2 kabupaten. Malah 3 kabupaten datang dan kami antar. Jadi Kediri yo latihan, Jombang yo latihan. Nah, itu yang membuat itu. Itu yang membuat prosesnya yang lama di upacaranya. Iya. Selebihnya terbiasa ya untuk hanya cek-cek aja, mengecek OPD ini dengan berapa kendaraan, OPD ini dengan berapa orang gitu aja. Oke, untuk persiapan besok sudah aman ya Pak? Sudah. Jadi besok kita upacarakan sebentar di Jalan Basuki Rahmat, kemudian kita putar, kita antar dengan segala perniknya adik-adik di pelajar, lalu pedagang, lanjut ke Jombang. Siap. Oke, tadi kan terkait dengan isi acaranya dan juga beberapa hal yang ada di dalamnya. Terus kemudian tadi juga disampaikan terkait bendera-benderanya apa saja, pataka-pataka yang sudah dikirim kemari. Terus lalu mungkin Mbak, ada nggak sih filosofi dari masing-masing pataka ini? Oh, ya.
Kalau filosofinya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan wilayah dan OPD-nya. Kalau Jer Basuki Mahubi ini memang lambang Jawa Timur, artinya ya kita tidak bisa apa ya? Kalau istilahnya berdiri apa ya? Jer Basuki Mahubi kalau tidak biaya, tanpa kemenangan tidak ada tanpa kemenangan kalau tidak ada biaya kita ya. Oke. Usaha bukan biaya, usaha. Oke. Ini juga ini lambang Praja polisi Pamung Praja, Praja Wibawa. Jadi Praja itu suatu wilayah, daerah, wibawa dengan segala kemegahannya ini. Karena ini adalah penegak perda, jadi ya memang wilayah, daerah harus berwibawa. Kalau Yang mana? Yuda Bramajaya Bramajaya. ini pemadam kebakaran, lambangnya, filosofinya adalah pantang pulang sebelum padam. Kalau Linmas memang itu lambang Linmas itu adalah di masyarakat, pengayom masyarakat, ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat terhadap satu memang keterlambatan di sana, demikian juga penanggulangan bencana. Itu kalau filosofinya lambang-lambang ini. Baik. Dengan begitu megahnya dan gagahnya Pataka sekaligus dengan filosofinya, tentu ini juga sinerginya sekalian dengan apa ya, kerjanya dari Satpol PP sendiri dan juga seluruh yang ada di sini. Dan tentunya sebuah keberhasilan dan kebesaran suatu wilayah itu juga tergantung kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ya. Oke. Baik Pak, terkait ini harapan nih dari Satpol PP, apalagi khususnya dari Pak Kasatpolnya nih, untuk hari di Jatim yang tahun ini, pengennya nanti seperti apa harapannya ke depannya? Harapannya singkat tapi bermakna, Oh, siap. yaitu Jatim bangkit terus melaju. Oh, luar Itu biasa. sedikit kata, sedikit kalimat tapi maknanya sangat besar sekali. Jatim supaya lebih bangkit, lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera kepada masyarakat. Kalau sudah seperti itu, terus melaju terus sampai keberhasilan itu dimaknai masyarakat, diterima masyarakat, dan faedahnya juga kepada masyarakat. Itu. Oke. Itu tadi kalau dari harapan Pak Kasatpol PP dari Pak Suharono. Kalau dari Bapak Sujito sendiri nih, untuk harapan Jatim ke depannya seperti apa? Oke, harapannya sama seperti Pak Kasat sebetulnya ya, jadi agar Jatim itu lebih optimis, lebih bangkit lagi. Di dalam Pataka, kira Pataka itu kan ada semacam pembacaan prasasti ya. Di dalamnya itu agar bagaimana warga Jawa Timur itu bisa optimis membangun Jawa Timur agar lebih bangkit, melaju, lebih besar lagi. Ada pesan-pesan khusus yang dibawa ketika kirap Pataka itu. Ya, oke. Itu harapannya ya Pak? Iya. Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa dia untuk menyampaikan harapan-harapannya ke depannya. Tentunya inginnya Jatim ke depan lebih luar biasa. Ya. Baik, kita beralih dulu nih ke Bapak Sujito, SHMSI selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak ini berkaitan dengan cukai Kabupaten Nganjuk yang seperti infonya itu punya tinggi ya nilainya ya di Kabupaten Nganjuk. Oke, berkaitan dengan Jatim ke depan, seperti yang diketahui potensi cukai sangat besar di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Nah, bila ini tidak ada upaya penegakan dari Satpol PP, tentu juga tidak bisa berhasil. Lalu bagaimana sesungguhnya upaya Satpol PP Nganjuk dalam meningkatkan pemanfaatan cukai tersebut? Upaya Satpol PP Kabupaten Nganjuk dalam upaya meningkatkan pendapatan dari cukai ya, itu kita terus melakukan. Yang pertama kita mengadakan sosialisasi, Mbak. Jadi kita terus ini gencar dalam akhir-akhir ini bersama Pak Kasat, kita turun langsung ke kecamatan mengadakan sosialisasi agar bagaimana masyarakat itu paham tentang perundang-undangan di bidang cukai. Itu harapannya seperti itu. Kalau sudah paham betul perundangan bidang cukai, tentunya mereka itu tahu akibat-akibat bila mana mereka itu memproduksi atau mengedarkan atau bahkan memakai
rokok yang ilegal. Kemudian juga di samping itu kita juga memahamkan kepada masyarakat betapa pentingnya cukai itu. Ternyata pembangunan kita itu salah satunya disumbang dari hasil cukai, termasuk cukai tembakau. Itu untuk bangun puskesmas, untuk bangun jalan, jembatan, itu termasuk juga dari hasil cukai. Nah, bila mana itu banyak rokok ilegal, tentunya pemasukan ke negara itu kan juga berkurang ya. Akhirnya juga nanti dana transfer ke daerah juga bisa berkurang. Jadi kalau kita bisa menekan rokok ilegal itu kita tekan ya, betul, tentu harapannya pemasukan negara juga meningkat dan bisa kembali ke masyarakat. Sebab filosofinya adalah cukai untuk kita gitu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kiat-kiatnya atau strateginya kan melakukan sosialisasi. Nah, kira-kira sejauh ini sosialisasi itu dilaksanakan di mana saja, Pak? Iya, kita sosialisasi untuk tahun ini yang sudah kita laksanakan itu ada di 4 kecamatan. Kemarin kita di Margopatut, Sawahan, kemudian di Ngetos, kemudian di Kecamatan Pace, Loceret, ya. Kemudian nanti bulan Oktober ini insya Allah kita akan juga sosialisasi di wilayah Nganjuk bagian utara, ya, di Kecamatan Jatikalen, Ngelengkong, dan Patian Rowo. Dan termasuk juga nanti sebentar lagi kita gandeng rekan-rekan KNPI. Ini rekan-rekan KNPI ini kan potensi juga, ya, potensi bisa bagaimana membantu kita Satpol PP itu memahamkan, mengedukasi masyarakat, bekerja sama dengan Satpol PP, ikut serta mensosialisasikan perundang-undangan di bidang cukai. Seperti itu. Tahun depan KNPI ya kita gandeng ya, kita gandeng. Siap, luar biasa. Kita gandeng. Kalau KNPI sudah digandeng, mungkin nanti seterusnya akan ada yang lain yang akan digandeng juga nih. Saya tambahkan ya Mbak ya. Siap. Jadi usaha-usahanya kita dalam rangka untuk gempur rokok ilegal itu kita juga mengadakan pencarian informasi. Jadi salah satunya penegakan hukum itu adalah pencarian informasi. Jadi kita kayak tentara itu intel masuk ke wilayah-wilayah melihat, oh ternyata ada di sana, di toko itu ada. Nah itu kita mencari informasi, istilahnya seperti itu. Kalau sudah mencari informasi, lalu kita operasi bersama. Ternyata di sana terdapat, ya kita operasi. Karena yang berhak untuk memberikan sanksi itu adalah Bea Cukai, makanya kita operasi bersama itu sama Bea Cukai Kediri, demikian juga dengan TNI Polri, karena ya, masyarakat kita kan seperti itu ya. Itu pencarian informasi langsung ke operasi bersama. Lalu jangan lupa sosialisasi itu ada macam-macam. Mungkin pertemuan, apalagi dengan KNPI tadi nanti seperti itu pertemuannya. Kita sosialisasi juga dengan hiburan masyarakat. Oke. Karena apa? Output daripada sosialisasi itu kalau ke masyarakat dengan hiburan bisa lebih cepat tercerna. Hiburannya seperti apa, Pak? Oh banyak. Kemarin itu salah satunya wayang. Oh, ada wayang kulit gitu ya, Pak? Iya. Di mana itu, Pak? Di alun-alun itu. Oh. Dengan mengadakan dalangnya Dwi Cokangko, itu kan berapa ribu itu orang yang melihat. Apalagi terus yang menyampaikan itu para dalang kan lebih gampang. Lebih bisa dicerna oleh masyarakat. Karena output yang kita rencanakan adalah seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik masyarakat yang, mohon maaf ini, yang di desa, mungkin yang pengetahuannya sedemikian rupa, sampai ke yang pengetahuannya tinggi, seperti teman-teman ormas, besok itu kan seperti itu. Jadi itu kita lihat, sosialisasi ini kita bisa nyampe, outputnya bisa banyak, yang itu mau kita capai. Itu Mbak. Oke, jadi untuk sosialisasinya dengan berbagai macam metode ya. Begitu. Terus ada satu beda Mbak, Kira Pataka ini di samping ada Yuda Brahmajaya, ada Jer Basuki Wimawabeyo, dan juga ada Praja Hibaya, ada satu bendera gempur rokok ilegal. Wah, Jadi ada pesan-pesan tertentu ketika Kira Pataka kita laksanakan,
kita rasakan juga kita bisa memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rokok-rokok ilegal gitu. Oke, Gitu. menarik sekali ya ini untuk membahas terkait rokok yang legal sama yang ilegal. Kalau yang legal kan pasti ada pita cukainya ini. Yes. Nah, lalu bagaimana dengan rokok-rokok yang mungkin banyak sekali ya, ada beberapa masyarakat itu menjual itu apa ya, kayak rokok yang di Lintingan. Nah, iya itu. Hmm. Apakah itu juga termasuk pelanggaran atau bagaimana, Pak? Nggih. Ya. Kalau kita bicara hukum tentunya ya pelanggaran itu ya. Iya. Bicara hukum ya. Tapi tentunya di dalam pelaksanaan penegakan di lapangan kita juga ada istilahnya ada hal-hal tertentu yang sesuatu bisa kita tingkatkan untuk penyelidikan itu. Tapi kalau cuma linting diproduksi untuk sendiri, untuk kalangan sendiri, untuk dirokok sendiri, ya Tidak masalah ya? nggak Iya. sampai lah gitu. Tapi kalau sudah dikemas, diberi merek, kemudian dijual, itu yang baru yang melanggar baru- aturan. Oke, berarti baru kita tindak gitu. Siap. Berarti Iya. untuk teman-teman nih, sahabat-sahabat Nadi Media yang mungkin pakai lintingan, Mm-mm. kalau dikonsumsi sendiri nggak masalah ya, Pak. Karena masih dikonsumsi sendiri. Beda lagi Iya. kalau sudah dikemas, Dijual, dikasih iya. label dan dijual tanpa pita cukai. Iya. Oke. Baik, menarik sekali. Jadi tadi sosialisasinya melalui banyak metode nih kan. Oke. Di daerah Nganjuk sebelah utara itu kan penghasil tembakau ya, Pak? Iya, Iya, betul. daerah Lengkong ya kalau nggak salah. Ya, daerah Lengkong. Terus kemudian karena Satpol PP sudah melakukan berbagai macam sosialisasi dengan metode-metode yang menarik, sejauh ini bagaimana progres penegakan yang dilakukan Satpol PP Nganjuk terhadap peredaran rokok ilegal? Karena ini kan berkaitan dengan potensi hasil cukai. Iya. Nah, kalau progres ya, sosialisasi itu harapan kita kan langkah preventif, Mbak. Ya, langkah preventif agar bagaimana masyarakat itu tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Masyarakat tahu ciri-ciri rokok ilegal sehingga bisa menghindari rokok ilegal. Yaitu, kalau progresnya Satpol PP ya kemarin kita kerjasama dengan Bea Cukai Kediri, dengan Polres, dengan rekan-rekan dari TNI, kita Masih ada. berhasil menyita atau menemukan sekitar 13.976 batang rokok ilegal. Oke. Itu hasil kerjasama kita, hasil progresnya Satpol PP bekerja sama dengan Bea Cukai dan barangnya kita sampaikan ke Bea Cukai karena yang berwenang melanjutkan penindakan kan Bea Cukai. Siap. Ya, jadi bisa tambahan bahwa progresnya itu kami kan sudah sosialisasi, tapi jenenge masyarakat, ya jenenge Iya, masyarakat itu ternyata di Nganjuk masih terdapat. Bukan karena apa-apa. Rokok ilegal itu kan satu murah. Iya, betul. Masyarakat bawah itu milihnya itu yang murah. Ternyata permintaan itu ada, akhirnya para apa ya, kalau saya sebut itu pemasaran, sales lah. Iya. Karena ada pasar akhirnya, nah itu masih ada, berarti masih ada. Karena di penindakan di operasi bersama itu, ada berapa itu 13.000, berarti masih ada. Di Nganjuk masih ada. Karena apa ya tadi? Murahnya itu. Murahnya. Nah, posisinya sekarang ini usaha kita kan mensosialisasikan itu dalam upaya apa? Mencegah kebocoran dari para sales, para pemasaran itu. Karena tidak pakai cukai, akhirnya kan pajaknya tidak masuk ke negara. Nah, itu kita potong di situ dengan cara sosialisasi. Siapa itu? Mulai dari para pelaksana di desa. Para pelaksana di desa itu Babinsa, Babinmas, perangkat desa, lembaga desa. Jangan lupa pedagang di desa. Apa itu? Toko kelontong. Kelontong. Nah, itu kita sampaikan bahwa apabila Anda memasarkan rokok ilegal itu melanggar hukum. Kalau perangkat desa, apabila mereka kan dipandang oleh masyarakat. Kalau mereka ngomong, jangan ngomong pakai rokok ilegal kan, setidaknya
diperhatikan oleh masyarakat. Demikian juga para babinsa babinmas. Mereka itu adalah apa ya? Pelaksana negara yang ada di desa. Jadi mereka harus tahu, harus apabila ada ditemukan ya harus ditindaklanjuti. Makanya itu kita potong itu kebocoran yang dilakukan oleh para pemasar atau sebutannya sales supaya tidak mengedarkan rokok ilegal, yang ada adalah rokok legal, cukainya masuk ke kas negara. Itu Mbak. Oke. Jadi progres yang sudah dilakukan Satpol PP itu juga sudah luar biasa sekali ya, sampai menemukan tadi berapa tadi Pak? 13.976 batang. 13 ribuan ya itu tahun 2023. 2023 tahun ini kemarin, juga. Tahun kemarin ya juga ada juga. Itu. Berarti setiap tahun ada progres ya untuk pencapaian. Ya sebetulnya itu tidak progres ya, wong itu pelanggaran. Cuma masih ada gitu. Ya. Nah, itu yang kita gempur. Oke, yang saya maksud tadi terkait progres pencapaiannya Satpol PP atas kinerjanya. Itulah. Terkait tadi kan sudah disampaikan progresnya dan juga kiat-kiat upaya dari Satpol PP sendiri dalam menggempur rokok ilegal, ya kan, untuk meningkatkan ini cukainya, ya kan, DPHCHT-nya Kabupaten Nganjuk supaya lebih meningkat lagi. Nah, terus terakhir nih Pak, terkait himbauan kepada masyarakat dan pemuda Kabupaten Nganjuk nih, karena sekarang ini banyak sekali pemuda yang tidak merokok, maksudnya pemuda yang merokok itu banyak sekali. Kalau dibandingkan yang tidak merokok, sepertinya banyak yang merokok ya. Nah, mohon dari Bapak Kasatpol PP dulu nih terkait himbauan kepada masyarakat, khususnya pemuda di Kabupaten Nganjuk. Iya, himbauan kami selaku penegak perda ya, salah satunya adalah ditugasi pada tahun kemarin dan tahun ini adalah gempur rokok ilegal. Mohon apabila menemukan rokok ilegal itu mohon dilaporkan ke kami. Satu, itu kan sudah preventif. Tetapi kami himbau juga, ya memang merokok itu hak ya. Tetapi salah satu kesehatan itu merokok itu juga tidak sehat sebetulnya. Tapi setidak-tidaknya tidak merokok yang ilegal. Makanya mohon kepada pemuda ini, salah satu menjaga kesehatan itu tidak merokok. Kalaupun harus merokok karena pergaulan atau karena apa, merokok yang legal. Karena rokok ilegal itu cukainya tidak ada. Kalau sudah cukainya tidak ada, berarti pajaknya tidak masuk ke kas negara. Kalau sudah pajaknya tidak masuk ke kas negara, ya salah satunya program pembangunan juga belum bisa tercapai dengan baik. Karena salah satu pembangunan yang ada di Indonesia ini, di Kabupaten Nganjuk, mungkin terutama salah satunya dari dana bagi hasil cukai tembakau. Dipakai untuk bantuan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pertembakauan, demikian juga untuk sarana kesehatan. Salah satunya puskesmas yang banyak dibangun di Nganjuk ini. Yang ketiganya adalah untuk prioritas daerah. Jadi para kepala daerah ini ada prioritas-prioritas tertentu yang didapat dari masyarakat yang mendadak-mendadak itu. Itu bisa dipakai dari dana bagi hasil cukai. Itu Mbak. Oke, siap. Harapan kami. Terima kasih. Untuk Pak Sujito terkait himbauan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Himbauan kepada masyarakat, terutama untuk pedagang kelontong, pedagang eceran di desa, ini agar berhati-hati, jangan kalau dititipi barang, ini modusnya kan dititipi barang, titip dulu lah, nggak usah bayar dulu, tapi dititipi barangnya nggak bener, itu ya menolak, kemudian juga harapannya juga bisa melaporkan ke aparat terdekat, kepada Babinsa atau telepon ke Satpol PP. Ya, waktu kemarin sosialisasi sudah kita sampaikan, makanya kita sosialisasi itu kita undang, kita tempatkan di desa-desa. Ya, jadi agar masyarakat desa itu tahu betul rokok yang benar nggak benar, kemudian akibatnya itu mereka paham. Kalau sudah paham, tentunya mereka akan
menghindari atau membeli, menjual ya rokok-rokok ilegal dengan harapan nanti biasanya kan kalau di desa itu kan peracangan kecil-kecil Mbak. Iya. Tapi kalau kecil-kecil banyak itu kan Waduh, ya. jadi besar juga ya. Apa kecil ya kan. Kalau kecil dibiarkan nanti bisa Numpuk jadi banyak. banyak juga ya. Kalau di desa itu ada 10 peracangan juga besar juga. Iya. Oke. Ya, jadi tetap kita himbau kepada peracangan, pedagang di desa itu kalau ditawari rokok ilegal berani menolak gitu ya. Berani menolak. Harapan kita seperti itu. Provinsi Jawa Timur, Jatim bangkit terus melaju. Kabupaten Nganjuk Siap gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih sahabat Nadi Media sudah menyaksikan podcast kita hari ini dan tentunya banyak sekali pesan-pesan yang sudah disampaikan baik dari Bapak Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk dan juga Bapak Kabid terkait cukai dan juga rokok ilegal. Mohon dihindari terkait rokok yang tanpa pita cukai karena itu akan berpengaruh terhadap pemasukan DPH-CHT Kabupaten Nganjuk dan tentunya itu juga akan berpengaruh kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Baik sahabat Nadi, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap nantikan podcast Nadi Media selanjutnya. Dan supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif, serta informasi yang anti-hoax. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Bapak Suharono dan juga Bapak Sujito. Saya selaku host, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.